Mangga. Mau izin bertanya. Poin yang nomor 3 Pak Ustadz yang meninggal dunia. Nah, kemarin kan lagi ramai yang COVID-nya Pak Ustadz. Kebetulan memang almarhumah ibu saya waktu itu sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit dan pas meninggalnya itu seminggu di rumah sakit itu divonis COVID. Nah, yang saya tanyakan itu pas saya nanya ke pihak rumah sakit sudah dimandikan Pak Ustadz. Cuman kami anak-anaknya nggak boleh ikut mandi. Ya, nggak boleh menghadiri, nggak boleh menghadiri. Bahkan adik saya yang putri juga tetap nggak boleh karena protokol pada waktu itu. Nah, kami para anak-anaknya ini ada keraguan gitu sekali. Termasuk sampai pas dikuburkannya juga kan bisa dibilang ya tidak syariat Islam. Nah, mungkin secara syariat itu seperti apa Pak Ustadz, dan kami sebagai anak-anaknya harus seperti apa, amalan-amalan apa agar ibu kami ini bisa tenang. Yang pertama husnuzon saja, ya. Karena dalam keadaan seperti itu, yang pertama husnuzon. Nah, karena hakikatnya kematian itu kan kalau seseorang bahkan tidak diketahui matinya di mana, tenggelam di lautan, tidak ketemu jasad dan sebagainya, udah diikhlaskan saja gitu ya. Memang secara dasarnya tidak sempurna, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan secara sempurna di hadapan, kemudian tidak dikuburkan secara sempurna. Nah, itu darurat. Itu hal lain di luar kesanggupan kita. Nah, artinya keinginan kita itu sangat kuat ingin melaksanakan syariat itu secara sempurna, tapi tidak memungkinkan. Maka yang pertama husnuzon saja kepada petugas itu sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim terhadap yang hidup kepada yang meninggal. Nah, itu yang disebut dengan wajib kifayah. Kalau sudah ada yang mengurusnya, dah kita husnuzon saja bahwa dia mengurusnya dengan baik, sudah memandikannya, sudah mengkafaninya, gitu ya. Kalau menyolatkan kita bisa menyolatkan, kalau tidak bisa berhadapan bisa sholat gaib, insyaallah sholat gaib gitu. Kemudian menguburkannya, pinya kan dikuburkan langsung, ini yang ditempelkan ke tanah gitu ya, hadapan kepada kiblat. Nah, husnuzon juga bahwa di dalam peti itu si jenazah sudah dimiringkan ke arah pinggir yang satunya ke papan, sehingga ketika dimasukkan ke liang lahat jangan sampai terbalik, bagian kepalanya di mana, kakinya di mana, itu harus ada tandanya. Jadi ketika masuk pun si mayat itu sudah menghadap kiblat. Ketika itu kemarin kita yakin itu sudah dihadapkan ke arah kiblat. Di papan itu bukan kiblat pada dasarnya, tetapi ditempelkan ke bagian papan peti. Nah, ketika masuk liang kubur, dekatnya dia sudah menghadap kiblat dan si itu sudah menempel. Lagi ketika papan itu habis, maka otomatis dia sudah menempel. Karena keterbatasan, karena hal-hal yang tidak mungkin harus dilakukan seperti itu, gitu ya. Jadi husnuzon saja, kita akan memberikan ketenangan kepada keluarga bahwa mereka yang ditugaskan untuk mengurus itu sudah teruskan dengan baik. Karena supaya almarhum tenang, doakan saja, ya, doakan kebaikan untuknya, terutama dari anak-anaknya, dari keluarganya. Jika Rasulullah ditanyakan sampai ya Rasulullah, nah, ya. Sedekah untuknya sampai Rasulullah, naam, ya. Wakaf ya Rasulullah untuknya sampai, naam, ya. Silakan lakukan kebaikan untuk menambah, ya, ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan di alam kuburnya. Walaupun prosesi pelaksanaan kuburnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena memang pandemi, karena memang kendala, hal-hal yang di luar batas kemampuan kita. Wallahu a'lam.